Pesan Bapa Suci Fransiskus untuk masa Prapaskah 2021. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Prapaskah, masa untuk memperbaharui iman, pengharapan, dan kasih. Saudara dan saudari terkasih, ketika Yesus memberitakan tentang sengsara, wafat, dan kebangkitannya kepada para murid untuk melaksanakan kehendak Bapa, Dia menyatakan makna terdalam dari misinya dan mengajak para murid untuk ikut ambil bagian dalam misi tersebut demi keselamatan dunia. Menjalani masa Prapaskah yang membawa kita pada perayaan Paskah, mari kita ingat Dia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Bandingkan Filipi bab 2 ayat 8. Pada masa pertobatan ini, mari kita memperbaharui iman, memuaskan dahaga kita dengan air hidup, pengharapan, dan menerima kasih Allah dengan hati terbuka, menjadikan kita saudara dan saudari dalam Kristus. Pada malam Paskah, kita akan perbaharui janji baptis untuk lahir kembali menjadi manusia baru berkat karya Roh Kudus. Meskipun demikian, perjalanan masa Prapaskah, seperti juga semua perjalanan Kristiani, telah diterangi oleh terang kebangkitan yang menggerakkan semua perasaan, sikap, dan keputusan-keputusan dari pribadi yang ingin mengikuti Kristus. Puasa, doa, dan perbuatan amal kasih, seperti yang dinyatakan Yesus dalam pewartaannya, adalah syarat-syarat serta bentuk nyata dari pertobatan kita. Jalan kemiskinan dan penyangkalan diri atau puasa, pandangan, serta tindakan cinta kasih terhadap manusia yang terluka atau amal kasih, dan dialog sebagai seorang anak kepada Bapa atau doa, memampukan kita untuk memiliki iman yang tulus, pengharapan yang hidup, serta cinta kasih yang nyata melalui tindakan. Iman memanggil kita untuk menerima kebenaran dan menjadi saksi di hadapan Allah dan sesama kita. Pada masa Prapaskah ini, menerima kebenaran yang nyata dalam Kristus berarti membiarkan diri disentuh oleh sabda Allah yang dinyatakan melalui gereja dari generasi ke generasi. Kebenaran ini bukanlah suatu konstruk akal budi yang ditujukan bagi kaum intelek tertentu, tingkat tinggi, atau yang pandai saja, melainkan merupakan pesan yang kita terima dan dapat kita pahami berkat kecerdasan hati yang terbuka terhadap kebesaran Allah yang mengasihi kita, bahkan sebelum kita sendiri pun menyadarinya. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri yang mengambil rupa manusia sepenuhnya, menjadi sang jalan yang sulit namun terbuka bagi semua orang yang membawa pada kepenuhan hidup. Puasa yang dihayati sebagai sebuah pengalaman mati raga
oleh mereka yang hidup dalam kesederhanaan hati, membawanya untuk menemukan rahmat baru Allah dan memahami kenyataan kita sebagai ciptaan yang segambar dan secitra dengannya, hingga menemukan kepenuhannya dalam Dia. Dengan menerima dan mengalami sendiri kemiskinan itu, orang yang berpuasa menjadi miskin bersama kaum miskin dan menambah kekayaan cinta yang telah diterima dan dibagikan. Jika dipahami dan dipraktekkan secara demikian, puasa berarti mengasihi Allah dan sesama, seperti yang diajarkan oleh Santo Thomas Aquino. Kasih adalah sebuah pergerakan yang memusatkan perhatian pada orang lain dengan menganggapnya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Masa Prapaskah adalah masa untuk bertumbuh, artinya menerima Allah dalam hidup kita dan mengizinkan Dia diam bersama-sama dengan kita. Puasa berarti membebaskan keberadaan diri kita dari segala sesuatu yang menghambat, termasuk kepuasan atas informasi-informasi yang benar maupun yang tidak benar, dan atas produk-produk yang dikonsumsi, untuk membuka pintu hati kita kepada Dia yang datang sebagai yang miskin dari semua, namun penuh kasih karunia dan kebenaran, Putra Allah, Sang Penyelamat. Pengharapan sebagai air hidup yang memampukan kita meneruskan perjalanan. Wanita Samaria di pinggir sumur yang dimintai air minum oleh Yesus tidak memahami ketika Yesus berkata bahwa Dia dapat memberinya air hidup. Pada awalnya, tentu wanita itu mengira air secara material, sementara yang dimaksud Yesus adalah Roh Kudus yang akan diberikannya secara berlimpah ruah dalam misteri Paskah, dan yang memberikan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kepada kita. Ketika menyatakan sengsara dan wafat, Yesus menyatakan juga tentang pengharapan ketika berkata, pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Yesus berbicara tentang masa depan yang telah dibukakan lebar-lebar oleh kerahiman Bapa. Berharap bersama Dia dan bersyukur kepadanya berarti percaya bahwa sejarah tidak berakhir dengan kesalahan-kesalahan, kekerasan, atau ketidakadilan kita, maupun dengan dosa yang menyalibkan Sang Cinta. Berharap berarti memuaskan diri dengan pengampunan Bapa dalam hatinya yang terbuka. Dalam konteks yang mengkhawatirkan, di mana kita hidup sekarang ini, di mana semua tampak rapuh dan tidak pasti, berbicara tentang pengharapan tampak sebagai sebuah provokasi. Masa Prapaskah adalah masa penantian untuk kembali mengarahkan pandangan yang penuh kesabaran kepada Allah, yang terus merawat ciptaan, bahkan sementara kita seringkali merusaknya. Masa Prapaskah adalah penantian dalam pertobatan, seperti yang diserukan oleh Santo Paulus.
kami meminta kepadamu, berilah dirimu, didamaikan dengan Allah. Kita menerima pengampunan dalam sakramen yang merupakan pusat dari proses pertobatan kita. Kita pun diubah menjadi pemberi-pemberi pengampunan. Setelah kita sendiri menerima pengampunan itu, kita dapat memberikannya karena kita telah dimampukan untuk hidup dalam sebuah dialog penuh perhatian serta memiliki perilaku yang mampu menghibur mereka yang terluka. Pengampunan Allah yang diberikan juga melalui kata-kata dan tindakan kita, memampukan kita untuk menghayati Paskah persaudaraan. Dalam masa Prapaskah, kita lebih memperhatikan dalam menyampaikan kata-kata penyemangat yang menghibur, yang mendorong semangat, bukannya kata-kata yang merendahkan, yang membuat sedih, yang melukai maupun menghina. Kadang untuk memberi harapan, cukuplah dengan menjadi pribadi yang ramah, yang mengesampingkan kecemasan dan kepentingannya sendiri untuk memberi perhatian, untuk menghadiahkan sebuah senyuman, untuk menyampaikan kata-kata yang menyemangati, untuk memberi ruang kesediaan, untuk mendengarkan di tengah-tengah banyaknya perbedaan. Dalam kekusukan dan keheningan doa, pengharapan diberikan kepada kita sebagai inspirasi dan terang batin yang menyinari segala kesulitan dan pengambilan keputusan dalam misi kita. Inilah dasar dari sikap doa kita dan menemukan kelembutan Bapa dalam persatuan dengannya. Menghidupi masa Prapaskah dengan pengharapan berarti merasakan bahwa dalam Yesus Kristus kita adalah saksi-saksi yang baru, di mana Allah menjadikan segala sesuatunya baru. Itu berarti menerima pengharapan dari Kristus yang menyerahkan hidupnya di salib dan yang dibangkitkan Allah pada hari ketiga. Siap sedia selalu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada pada kita. Cinta kasih yang dihayati seturut jejak Kristus dengan menunjukkan perhatian dan belas kasih kepada setiap pribadi adalah ekspresi tertinggi dari iman dan pengharapan kita. Cinta kasih bersukacita ketika melihat orang lain bertumbuh. Oleh karena itu, dia menderita ketika orang lain menderita. Sendirian, sakit, tidak memiliki tempat tinggal, tidak dihargai, berkekurangan. Cinta kasih adalah dorongan dari hati yang membuat kita keluar dari diri sendiri dan menciptakan ikatan kerjasama dan persekutuan. Dimulai dengan cinta kasih sosial adalah mungkin bergerak maju menuju peradaban cinta kasih, di mana kita semua dapat merasa terpanggil. Cinta kasih dengan dinamika universalnya dapat membangun dunia baru. Sebab cinta kasih itu bukanlah sebuah pasangan yang mandul, melainkan suatu cara yang lebih baik untuk mencapai jalan yang lebih efektif bagi perkembangan diri semua orang.
Cinta kasih adalah rahmat yang memberi makna hidup kita, dan berkat kasih itu, kita mampu menganggap orang lain yang berkekurangan sebagai anggota keluarga kita, sahabat, dan sebagai saudara. Sedikit apapun yang kita miliki, jika kita bagikan dengan kasih, tidak akan pernah habis, melainkan akan berubah menjadi simpanan bagi kehidupan dan kebahagiaan. Itulah yang terjadi dengan tepung dan minyak dari janda di Sarfat yang memberi roti kepada Nabi Elia. Seperti juga dengan roti yang diberkati oleh Yesus, diberikan kepada para murid, agar dibagi-bagikan kepada orang banyak. Itu pula yang terjadi dengan amal kasih kita, baik besar maupun kecil, apabila kita berikan dengan sukacita dan kesederhanaan. Menghidupi masa cinta kasih Prapaskah berarti merawat orang-orang yang berada dalam kondisi menderita, diabaikan atau kesusahan akibat pandemi COVID-19. Dalam konteks penuh ketidakpastian akan masa depan ini, mari kita ingat kata-kata yang Allah tujukan pada hamba-Nya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Dan marilah kita berikan kata-kata penuh kepercayaan dengan cinta kasih kita, agar orang lain dapat merasa bahwa Allah pun mencintai dia sebagai anak-Nya. Hanya dengan satu pandangan yang cakrawalannya telah diubah oleh cinta kasih, yang memampukan untuk melihat martabat orang lain, kaum miskin diakui dan dihargai dalam kepenuhan martabat mereka, dihormati dalam cara dan budaya mereka sendiri, sehingga dengan demikian benar-benar terintegrasi dalam masyarakat. Saudara dan saudari yang terkasih, setiap tahap kehidupan adalah saat untuk bertumbuh, berharap, dan mencintai. Panggilan untuk menghidupi masa Prapaskah sebagai jalan pertobatan dan doa, serta untuk berbagi milik, membantu kita untuk mempertimbangkan kembali dalam komunitas maupun diri kita sendiri. Iman yang berasal dari Kristus yang hidup, pengharapan yang digerakkan oleh hembusan roh kasih, yang sumbernya adalah hati Bapa yang Maha Rahim. Semoga Maria, Bunda Sang Penyelamat, yang setia tinggal di kaki salib dan dalam hati gereja, menopang kita dengan kehadirannya yang penuh kasih. Semoga berkat Kristus yang telah bangkit mendampingi kita dalam sejarah menuju terang Prapaskah.